Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan dulu. Oke, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Kemudian Bapak absen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Kelvin, Arka ya. Devan, Egita, terus Aulia ya. Kalau yang lain tadi sedang ikut latihan baris ya untuk persiapan lomba. Baik, tidak apa-apa. Yang ada di kelas ini kita tetap fokus untuk mengikuti penjelasan yang akan Bapak sampaikan hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Gimana kabarnya? Sudah sarapan? Ya. Baik, kalau sudah sarapan, kita akan coba untuk belajar ya. Nah, belajar apa hari ini ya? Di depan sudah ada layar ya, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Baik, kelihatan. Nah, inilah nanti yang akan Bapak sampaikan kepada kalian ya, berpikir komputasional. Ini masih ada hubungannya sama yang sebelumnya Bapak sampaikan mengenai apa? Coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Gitu ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nanti Bapak akan jelaskan. Sebelumnya, biar lebih semangat ya, kita ice breaking sebentar seperti biasa ya. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semangatnya betul-betul semangat ya, karena ini juga masih pagi, masih fresh ya. Jadi bisa lebih konsentrasi lagi dan lebih tenang dalam mendengarkan penyampaian Bapak. Baik anak-anakku sekalian, sudah lihat ke depan ini, silakan lihat ke depan. Di sini ada berpikir komputasional. Apa itu? Definisi berpikir komputasional adalah, ya perhatikan ya, peserta didik mampu atau memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Kenapa Pak dengan teknik ilmu komputer? Karena perkembangan sekarang ini, apalagi dunia teknologinya sangat maju. Apa-apa serba pakai komputer. Dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kita beli serba online. Nggak perlu datang ke toko, pakai HP, pakai komputer, ada jaringan internetnya, sudah bisa. Nah, kemudian berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Ya. Mungkin bahasanya ini terlalu berat ya.
Tapi yang jelas ke depannya kalian-kalian ini sebagai generasi penerus diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kali duduknya. Itu ya, itu maksud dari berpikir komputasional. Kemudian, prinsip berpikir komputasional itu ada 4, nak. Ini Bapak jabarkan satu-satu. Yang pertama apa ini? Dekomposi atau pemecahan masalah. Apa itu? Yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketika misalnya kalian dihadapkan dengan masalah yang besar, bingung bagaimana penyelesaian, diuraikan dulu satu-satu menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga kalau sudah terurai seperti itu nanti kalian lebih mudah untuk menyelesaikannya. Itu namanya dekomposisi. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, apa ini? Pattern recognition atau pengenalan pola. Apa itu, Pak? Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh. Di sini sudah ada contohnya ya. Lihat, ini contohnya adalah pola angka. Ada angka berapa? 2, 4, 6, 8. Ada titik-titik. Kira-kira titik-titiknya berapa isinya? 10. Seterusnya 12. Kenapa? Karena kalian sudah mengerti polanya. Oh, dari 2 ke 4, 4 ke 6 itu polanya dia itu selisihnya 2. Maka seterusnya nanti tambahkan 2 saja. Dari 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Paham sampai sini? Itu prinsip dari berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola. Gali dan Niko, perhatikan sebentar. Duduknya, Li. Kemudian berikutnya, yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Halo? Hai. Baik. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia itu hanya mengambil informasi yang penting saja. Yang nggak penting-penting nggak terlalu dipikirkan ya. Nggak terlalu diambil informasinya. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi yang penting dan menyaring detail yang tidak relevan, yang nggak ada hubungannya sama informasi tersebut diabaikan. Contohnya apa, Pak? Nah, ini contohnya, perhatikan. Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Kira-kira aku apa? Pensil. Sesuai dengan informasi. Ya. Informasi kata kuncinya adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Nah, ini lebih ke pensil. Itu ya. Ini adalah berpikir abstraksi. Mengambil informasi yang penting. Berikutnya yang keempat, berpikir algoritmik. Apa itu, Pak? Berpikir algoritmik yaitu
Menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis. Verda, perhatikan dulu. Menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Apa itu sistematis? Kemarin Bapak sampaikan sistematis itu berurutan sesuai langkah. Misalnya kita mau kemana, ya, atau kita mau memasak air misalnya. Apa dulu yang harus kita lakukan? Siapkan alatnya, ambil air, hidupkan kompor, dan mendidih. Urut nggak? Nah, itu maksud dari sistematis. Urutan. Nah, itu adalah berpikir algoritmik. Baik, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Berpikir komputasional yaitu kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah, ya, memecahkan masalah dengan menguraikan, ya. Prinsipnya ada 4 tadi. Dekomposisi yang pertama, ya, apa? Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat ini apa ini? Berpikir algoritmik. Nah, itu adalah keempat prinsip dari berpikir komputasional. Halo. Baik, ada yang mau tanya nggak nih? Cukup ya, bisa diingat-ingat itu prinsipnya ada 4, ya. Sama penjelasannya tadi sudah Bapak sampaikan. Ada yang mau tanya, Fadil? Mau tanya? Duduknya yang bagus. Kalau tidak ada, ini Bapak sudah bentuk per kelompok duduknya, ya. Bapak bawakan lembar kerja. Nanti didiskusikan dengan kawannya. Dibaca, didiskusikan dengan kawan-kawannya. Nanti Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit. Cukup? Cukup, ya. Silakan didiskusikan. Yang dapat gambar tangan, ya, itu diurutkan mana dulu sesuai deskripsi yang di bawahnya. Yang dapat prosedur pembuatan mie instan juga sama. Sudah? Sudah selesai? Baik. Kelompoknya Gali udah? Kelompoknya Saila? Lana juga sudah? Baik. Kalau sudah, Bapak minta tolong untuk membacakan, ya, tapi di tempat saja, nggak apa-apa.
Eh, mau dari kelompok berapa dulu nih? Kayak yang sebelah sana dulu. Baca, Li. Tahapan dalam mencuci tangan yang benar sesuai dengan gambarnya ya. Bapak pandu ya. Yang lihat pertama itu ada deskripsi ya, pilih urutan yang sesuai pada lingkaran kuning. Bersihkan, yang pertama yang mana nih? Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Itu nomor berapa? Satu ya. Terus yang nomor 2 yang mana? Ya, terus selanjutnya bersihkan bagian bawah kuku. Terus kemudian yang nomor 4 bilas tangan dengan air bersih. Baru yang terakhir adalah keringkan tangan dengan handuk tisu atau ya. Diangin-anginkan supaya cepat kering. Baik itu ya. Jadi itu adalah langkah dalam mencuci tangan dengan benar. Berikutnya kelompoknya Saila coba. Iya, nggak apa-apa. Untuk kelompoknya Lana sama ya dengan kelompoknya Saila ya. Nah, sambil diperhatikan, dilihat. Yang kuat. Terus ya, terus ya, sudah. Nah, itu tadi adalah tahapan atau prosedur dalam pembuatan mie instan ya. Untuk kelompok Lana sama ya tadi ya. Baik. Nah, perhatikan nak. Sudah cukup perhatikan. Nah, itulah tadi salah satu contoh dalam berpikir komputasional. Ada yang berpikir algoritmi menyelesaikan masalah secara sistematis. Ya. Nah, itu salah satu contohnya adalah yang barusan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Boleh dikumpulkan kembali? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih anak-anak setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, kemudian mengerjakan lembar kerja tugas. Terus kira-kira sudah bisa sedikit mengerti belum? Sudah ya? Baik, alhamdulillah. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau tanya.
Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang ya? Ya, baik. Alhamdulillah kalau senang. Mudah-mudahan ilmunya yang Bapak sampaikan bisa diingat, bisa diterima dan sebagainya. Gitu ya. Sebelum Bapak Eri, kita icebreaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk semangat. Baik, Adil. Terima kasih ya untuk anak-anakku semuanya. Hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada yang terus mengikuti yang namanya perkembangan zaman supaya nanti kalian bisa memanfaatkan dengan baik dan bijak, tidak sembarangan dalam menggunakan teknologi. Itu ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Setelah ini nanti akan ada pelajaran yang lain ya. Jadi nanti ditunggu Pak Guru atau Bu Gurunya yang datang. Bapak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu Pak Guru Bu Gurunya datang, bukunya atau alat tulisnya dibereskan.